Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita berlanjut saat Jang Yun mencium Gilche dan Jang Yun bermalam di rumah Gilche. 내가 미웠던 적이 있으십니까? Akhirnya mereka merasakan cinta dan menyempurnakan cinta mereka setelah lama terpendam. Mereka menghabiskan malam bersama dan mereka sangat bahagia sekali, guys. 차마 짐작지 못했습니다. Adegan ke Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota adalah seorang putra yang berbakti kepada ayahnya, yaitu Raja Joseon. Dan Pangeran Mahkota sendiri juga calon raja yang baik dan bijaksana. Pangeran Mahkota tetap memohon dan meminta izin untuk tawanan yang di Simyang yang membantunya bertani diizinkan masuk ke Joseon. 소자가 심양에서 속한시킨 포로가 몇 있사온데 전하께서 윤화해 주시오며. Karena pangeran sudah berjanji kepada mereka, namun sangat disayangkan sekali Raja Joseon tetap tidak mengizinkannya. 처음 임금으로 초대하고자 한 것이 누구인지 아느냐? Dengan alih-alih mereka akan menjadi pengkhianat. Raja Joseon ketakutan kalau putra mahkota akan menjadi raja. 역적 심기원이 동궁이었다. Raja Joseon menyuruh pangeran mahkota dikirim ke sumber air panas dan tidak boleh bertemu siapapun. 세자가 병이 깊으니 잠시 온천에 다녀오겠지 비에. Setelah mereka menghabiskan malam bersama, mereka saling memandang dan mengagumi satu sama lain. Gilche bertanya, di mana sepatu bermotif punyaku yang dulu? 오늘은 제 발에 꽃이 안 떼어 보십니까? Jang Yun menjawab, aku sudah membuangnya ke sungai karena aku kesal. 꼬시는 당신 미워서 다 버렸어? Lalu mereka tersenyum dan tertawa bersama mengingat hal itu. Lalu Jang Yun berkata, ada sesuatu yang harus kuselesaikan dulu di Simyang. 마무리 해야 될 일이 있어. Aku ada berjanji kepada Sung Nim Yang Chun, ini akan memakan waktu 1 bulan. Tapi aku akan kembali. 큰형님과 약속한 일이야. Lalu Gilche bangun dan mengambil suatu barang yang akan diberikan kepada Jang Yun. Dan barang itu adalah sebuah cincin yang dibuat Gilche saat Gilche masih kerja di bengkelnya Gungwon-mu. 예전 대장간에서 만들어둔 것입니다. Gilche mengatakan kepada Jang Yun kalau saya membuatnya ini sebelum menikah dengan Gungwon-mu. Dan Gilche hanya menyimpannya saja sampai sekarang. 만들어서 그저 품고 있었죠. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberikannya kepadamu, Tuan. Dan aku juga memasang mantra kepada cincin ini. Jadi jika pemilik cincin ini mengkhianati wanita yang memberikannya, dia akan terkena stroke. 이 가락지를 준 여인을 배신하면 풍에 걸리는 살입니다. Jang Yun mendengar hal itu langsung tertawa. Begitupun dengan Gilche. 뭐? Mereka tertawa dan tersenyum bahagia. Jadi jangan khawatirkan aku. Aku telah selamat dari kesulitan di Simyang. 그러니 제 염려는 마셔요. Jadi kalau hanya menunggu 1 bulan, aku akan menunggu sambil tersenyum. 그깟 한 달 웃으면서 기다릴 수 있습니다. Lalu Jang Yun memeluknya dengan kasih sayang. Keesokan paginya, Jang Yun berpamitan kepada Gilche. Jang Yun pergi sambil berjalan. Pada saat berjalan, Jang Yun selalu berbalik arah ke Gilche dan dadah beberapa kali, guys. Lucu banget sih dan romantis. Jang Yun menemui Pangeran Mahkota dan berkata tawanan sudah mempersiapkan dirinya. Kita hanya perlu memandunya sampai selamat dan kembali ke Joseon. 포로들 데리고 준비를 마쳤습니다. Namun sambutan yang diberikan tidak sesuai harapan Jang Yun.
di mana Kasim memberitahukan kalau masalah tawanan jangan dibahas lagi. 앞으로 다시는 저와께 포로에 관한 일은 여쭈지 말게. Jang Yun merasa bingung dengan pernyataan Kasim, dan Jang Yun ingin bertemu dengan Pangeran Mahkota langsung. 네, 직접 저 알아뵈야겠습니다. 저하께서 Kasim menjawab Pangeran Mahkota tidak diizinkan bertemu siapapun. Jang Yun belum mengetahui kalau Pangeran Mahkota tidak boleh bertemu dengan siapapun atas perintah raja. Tapi Jang Yun tetap memaksa ingin menemui dan berbicara dengan Pangeran Mahkota dengan menagih janjinya. 저하께는 네, 직접 말씀드리지요. 앞으로 다시는 Jang Yun masuk dan berlutut di depan pintu. Yang mulia, apakah kau melupakan janjimu? Kamu sendiri yang bilang kamu akan membawa mereka sendiri ke Joseon. 약조하신 일을 잊으셨나이까? 저들에게 조선에 돌아오게 해주겠다 약조하셨사옵니다. Mereka hanya bertahan karena janjimu yang mulia. 저들이 그 말을 믿고 버텼나이다. Dan Jang Yun meneteskan air matanya karena putra mahkota tidak menjawab satu patah kata pun dan tidak keluar juga. Tetapi yang sebenarnya putra mahkota penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Jang Yun berkata, saya akan pergi untuk menepati janji itu yang mulia. 이제 그 약속을 지키러 가옵니다. Pada saat Jang Yun berdiri, Pangeran Mahkota keluar dan berkata, jika kamu melawanku, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. 네가 나를 거스르면 내 앞으로 다시는 너를 보지 않을 것이다. Jang Yun menjawab, aku akan memberitahumu hal yang sama. Mulai sekarang aku akan meninggalkanmu untuk selamanya yang mulia. 소인이 올 이르던 참이었나이다. 소인이 이제 영영 물러나옵니다. Lalu Jang Yun memberi hormat dan pergi. Putra mahkota berteriak, Li Jang Yun berhenti di situ. 서라! 이장현 거기 서! Pada malam harinya, para tawanan yang dari penampungan Jang Yun dan para petani yang dipimpin oleh Sung Nim Yan Chun, mereka menyeberangi sungai dengan selamat. 천천히! 조심하라! Jang Yun menunggu mereka tiba dan memastikan semuanya baik-baik saja. Karena Tuan Putri sudah berjanji akan melepaskan para tahanan dan bisa ke Joseon dengan selamat lewat sungai. Pada saat mereka sampai di Joseon, mereka sangat bahagia berada di tanah Joseon dan mereka bersyukur. Bahkan Jang Yun juga melihat Sung Nimnya ada. Dan mereka berpelukan. Mereka tersenyum dan mereka tertawa. Namun ternyata guys, mereka diserang para komplotan suruhan Raja Joseon. Sedangkan Jang Yun dan para tahanan terkejut dengan serangan itu. Para tahanan berusaha menyelamatkan diri mereka, lalu mereka berhadapan dengan komplotan itu. Jang Yun bertanya, siapa kalian? Jika kalian bandit dan kekayaan yang kalian inginkan, kami akan memberikannya kepada kalian. 웬 놈들이야? 부족들이냐? Pemimpin komplotan itu menyarankan mereka untuk kembali ke Simyang. Jika kalian tidak kembali dan bersikeras tetap di sini, kalian akan dilenyapkan. 돌아가지 않으면 다 죽는다. 맥주 소리 말로 돌아가! 야! Dan akhirnya mereka bertarung guys karena salah satu tawanan telah terluka. Jang Yun, Gu Jam, dan Riang Em bertarung menyelamatkan para tawanan. Lalu ada si kakek berkata ke Jang Yun, kami percaya kepadamu dan Pangeran Mahkota, namun pada akhirnya kalian mengkhianati kami. 너를 믿고 세상의 orang 믿었건만 결국 우리 속였구나. Jang Yun menjawab dengan tegas,
Tidak, aku dan pangeran tidak pernah mengkhianati kalian. 아니다! Lalu Sungnim menyarankan untuk kembali ke Simyang karena tidak mau ada yang terluka lagi. Jang Yun dan mereka belum tahu siapa pengkhianatnya dan siapa dalangnya. Padahal Raja Joseon yang sendiri yang memerintahkan hal itu. Jang Yun dan yang lainnya melawan para komplotan itu. Tapi guys, kasihan baby si ibu ini tidak selamat karena kena panah. Dan Sungnim melihatnya juga. Hancur hatinya Sungnim guys. Karena Sungnim menyukai wanita ini ya. Dan Sungnim sendiri terkena panah juga. Di mana Gujam melihatnya dan langsung berlari menghampiri Sungnim. Begitupun Jang Yun dan Riang Em juga melihatnya. Mereka terkejut dan sedih guys. Jang Yun berteriak bahwa dia ke tempat yang aman. Jang Yun dan Riang Em tetap bertarung, namun Riang Em kalah oleh seorang komplotan. Lalu Jang Yun datang dan menolongnya dan mengulurkan tangannya ke Riang Em. Tapi guys, dari belakang komplotan itu memukul kepalanya Jang Yun dengan keras, sehingga Jang Yun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat Riang Em memeluk Jang Yun, Riang Em pun dipukul kepalanya dan mereka pingsan berdua guys. Ya sedih banget. Sedangkan Tuan Putri menunggu di perbatasan sungai, masih menunggu Jang Yun dan menagih janjinya. Dan akhirnya Gujam, Sungnim dan para tahanan lainnya yang selamat kembali ke Simyang. Dan Tuan Putri melihatnya berharap Jang Yun ada. Tuan Putri menghampiri Gujam dan mengambil pedangnya dan menghunuskan kepada Gujam sambil bertanya di mana Lee Jang Yun. 이장현, 어디 있어? Adegan berpindah ke Riang Em. Riang Em sadar dari pingsannya. Pada saat sadar, Riang Em ditutup mulutnya oleh seorang komplotan mereka. Dan ternyata salah satu komplotan mereka adalah temannya Sungnim sendiri. Dan Riang Em mengenalnya juga. Kemudian dia menyelamatkan Riang Em dengan menyuruh pergi ke arah sana. Dan dia sudah menyiapkan kuda untuk Riang Em. Bersyukur Riang Em selamat. Namun Jang Yun sendiri sudah dibawa dengan tahanan lainnya ke istana atas perintah Raja Joseon dan Kasim-Kasimnya. Raja Joseon memerintahkan kepada para pengawal istana untuk memberantas semua orang-orang yang setia kepada Pangeran Mahkota pada saat di Simyang. 니놈들을 부추겨 영모를 꾀한 자가 누구냐? Kembali ke Gujam dan Tuan Putri. Gujam menceritakan kalau ada pemberontak menyerang kami dan menyuruh kami kembali ke Simyang. Kami juga sendiri tidak tahu mereka siapa. 당장 돌아가라면 웬 놈들이 자칼로 사정없이 수셔댔어요. Dan aku juga belum tahu Jang Yun nasibnya selamat atau tidak. Karena kalau dia selamat, dia pasti sudah kembali ke sini. Tapi ini buktinya dia tidak ada. 장현 형님은 살았으면 왜 여지까지 안 넘어왔겠습니까? Gujam sambil menangis. Tuan Putri syok mendengar hal itu dan berkata, tidak mungkin Jang Yun, sambil menahan air matanya. Sedangkan Jang Yun dan tawanan lainnya dibawa dan dimasukkan ke penjara. Lalu Jang Yun diinterogasi oleh para Kasim Raja. Kasim bertanya siapa yang menyarankan kalian untuk datang ke Joseon dan menjadi pengkhianat.
니놈들을 부추겨 영모를 꾀한 자가 누구냐? Apakah atas perintah putra mahkota? Jang Yun sendiri sudah lemas dan pusing karena kepalanya dipukul sangat keras. Tapi Jang Yun tambah bingung juga, kok putra mahkota dibawa-bawa. Jadi atas perintah siapa dalam hati Jang Yun? 네가 말해. 여기가 어디냐? 네 뒤에 있는 자가 누구야? Adegan berpindah ke Yunjun. Yunjun membawa berita ke ketua Sun Kyung Kwan kalau ada beberapa tahanan yang datang dari Simyang diseret oleh pengawal kerajaan karena kejahatan. 내 수사 노비들이 내 사옥에 죄인 10수명을 끌고 왔다고 합니다. Ketua berkata kejahatan apa yang mereka lakukan. Mereka tawanan yang kembali ke Simyang, mereka adalah para petani. Mereka ingin ke Joseon, tapi Yang Mulia Raja memerintahkan untuk menangkap mereka karena mereka 확실치 않으나 전하 깨워서 강을 넘어온 포로들을 melakukan kejahatan pengkhianatan. Mereka dituduh menjadi pengkhianat Joseon untuk menggulingkan raja. 포로들을 어찌 Raja Joseon memerintahkan untuk menangkap para tawanan dan para pengikut putra mahkota yang datang dari Simyang. Ketua terkejut mendengar hal itu. Kenapa Yang Mulia Raja menjadi seperti ini, kejam dan menuduh dengan tidak berdasarkan alasan yang jelas? Ini tidak bisa dibiarkan. 저들이 참으로 역도라면 Kita harus mengumpulkan semua pelajar dan para ulama. Kita harus membuat petisi dan aku akan menemui raja untuk meminta hak mereka mendapatkan keadilan. 내가 전하께 갈 것이다. 마땅히 군부에 넘겨 국법에 따라 처결해야 할 것이고. Jika mereka tidak bersalah, aku akan membantu mereka. Jang Yun melihat para Qasim. Para Qasim tetap bertanya siapa dalang pengkhianatan kalian dan siapa pemimpinnya. 니놈들을 부추겨 영모를 꾀한 자가 누구냐? Jang Yun tersenyum dan bertanya kembali, siapa di belakang kalian? 네 뒤에 있는 자가 누구야? Aku tahu pemimpin kalian adalah Go Yang Chun. Jadi katakan di mana Yang Chun berada di mana sekarang. 니놈들의 수계가 구양천인 것을 알고 있다. Qasim memaksa untuk mengatakan siapa Go Yang Chun di antara kalian. Para tahanan menjawab, bukan aku, bukan aku. 아닙니다. Lalu tiba-tiba Jang Yun menjawab, aku adalah Go Yang Chun. Alih-alih Jang Yun ingin menyelamatkan Sung Mimnya, guys. 나다. 내가 구양천이야. Dan Jang Yun memberi kode kepada para tahanan lainnya untuk tidak memberitahukan yang sebenarnya kalau dia bukan Go Yang Chun. Setelah mendengar hal itu, Qasim menyuruh pengawal untuk mengeluarkan tahanan lainnya dan memerintahkan untuk melukai Jang Yun. 이놈만 남기고 모두 끌고 나가. Kasihan Jang Yun, guys. Adegan Sung Nim sadar dari pingsannya 정신이 좀 드셔요? 형님. dan keluar rumah. Lalu ada si ibu ini yang kehilangan, yang mengatakan kamu membohongi kami. Kamu pasti menjual kami. 우릴 배신했지. 우릴 팔아넘겼지. Kenapa kamu tega melakukan itu sampai putra aku tidak selamat? 우리 병이 살려내. Sung Nimnya hanya bisa pasrah untuk atas apa yang tidak dilakukannya. Sekarang para tahanan menjadi ragu. Lalu si ibu menangis histeris karena kehilangan putranya. Sedih, guys. 우리 병이 살려내. Sementara Riang Em pergi ke tempat pangeran mahkota dan memberitahukan kalau Jang Yun dalam bahaya dan dibawa entah kemana oleh pengawal istana. 이장현이 간 것을 알 수가 없나이다, 전하. Pangeran mahkota sendiri terkejut mendengar hal itu. Mereka melenyapkan orang yang datang dari perbatasan sungai dan membawa orang-orang yang selamat entah kemana. 어디로 끌고 갔다 한 것이냐? Pangeran sendiri dalam keadaan sakit sekarang, guys, karena stres sama ayahnya berubah menjadi jahat. Dan pangeran juga pasti tahu ini adalah pekerjaan ayahnya. Riang E menangis dan meminta tolong kepada pangeran mahkota untuk selamatkan Jang Yun. Tolong selamatkan Jang Yun, pangeran mahkota. 이장현을 살려주소서.
Lalu Pangeran Mahkota udah sangat emosional sekali sampai dia berteriak menyebutkan nama ayah. 아버지! Kenapa kamu melakukan ini? Pangeran Mahkota sambil menangis. Lalu Pangeran Mahkota memutuskan untuk menemui ayahnya untuk meminta penjelasan dan memohon kembali. 궁으로 가자. Sedangkan Jang Yun terus ditanya atas perintah siapa kamu melakukannya. 네놈이 사병을 뿌린 이유가 무엇이냐? Jang Yun menjawab mereka bukan pengkhianat, mereka hanya petani biasa yang ingin kembali ke tanah Joseon. Dan aku hanya membantu mereka. 저들은 포로다. Tidak ada yang menyuruhku, ini semua kemauan aku sendiri. 쇼크는 포로들을 데려오랴. Lalu Jang Yun dilukai lagi guys. Kujam di Simyang hanya menangis terus menunggu Jang Yun. Adegan kembali ke Gilce. Gilce datang ke rumah Nek dan memberitahukan kalau sekarang dia telah bersama dengan Jang Yun. 그럼 이역한 날이랑 Mereka mendengar hal itu, mereka semuanya ikut senang dan bahagia. Mereka semua terharu dan Nyonya Bangdu meledek kepada Gilce, kenapa tidak dari dulu saja, kenapa baru sekarang? 이럴 거면 진즉에 둘이서 들어누웠어야지. 마음껏. Tetapi walaupun begitu aku senang mendengarnya dan mereka tersenyum. Lalu Gilce memberitahu dia sedang pergi ke Simyang 1 bulan dan akan kembali. 심양에서 일 보고 온댔어. Nek tersenyum dan berkata lebih baik kita tinggal bersama lagi setelah penerjemah Lee kembali dari Simyang. 내가 언젠가 이 날이 올 줄 알았지. Kasim belum puas juga melukai Jang Yun guys. Jang Yun akhirnya terjatuh dan tidak sadar dan cincinnya terlepas. Adegan para ulama dan pelajar datang ke istana. Mereka berbaris dan bersorak menyerukan kepada Yang Mulia keadilan untuk para tahanan. Yang Mulia Raja terkejut dan bertanya siapa yang memerintahkan mereka. Apakah putra mahkota yang menghasut mereka? 누가 저들을 끌어내서? Kasim menjawab bukan, tapi Yang Chul, ketua Sung Kyung Kwan. Pangeran mahkota datang ke tempat Yang Mulia Raja Joseon. Kasim dan Riang Em menunggu di luar. Riang Em bertanya Kasim apakah Yang Mulia terlibat dalam penangkapan Jang Yun. 장윤이 잡혀간 일에 전하께서 연관이 있습니까? Kasim menjawab, tunggulah di luar sana, aku akan beritahumu nanti. 내가 알아본다 하지 않았느냐? Yang Mulia Raja ini dihasut terus sebenarnya sama selirnya ini. Selir ini selalu mengatakan ada benda terkutuk yang disimpan di istana. 궁 안에 저주하는 흉물이 숨겨져 있기 때문입니다. Sampai-sampai sekarang para ulama datang untuk menentang kita. Guys, selir ini sebenarnya memiliki seorang putra dari raja dan dia ingin putranya yang ingin menjadi raja. 유생들이 설치는 것도 Maka dari itu dia selalu menghasut dan menjelek-jelekan putra mahkota karena dia tidak ingin putra mahkota menjadi raja. Dia selalu menghasut dan selalu membuat mereka bertengkar. 유생들이 설치는 것도 다 궁 안에 저주하는 흉물이 숨겨져 있기 때문입니다. Pangeran mahkota datang. Nyonya Chon, saya ingin berbicara dengan ayah, jadi tolong maaf tinggalkan kami. 소용은 잠시 자리를 비키십시오. Selir berkata, Pangeran mahkota, kamu sungguh tidak sopan. Lalu putra mahkota berteriak ke selir itu, cepat keluar. 당장! Yang Mulia, Pangeran, kamu datang untuk bertanya tentang tawanan. Apa kamu pikir aku tidak akan mengetahuinya? Mereka adalah para tentara dan akan menjadi pengkhianat. Dan mereka membawa senjata dan mencoba melenyapkan para biro pelayanan persediaan. 동궁이 몰래 청해서 사병을 들여오는 것을 내 모르는 줄 아느냐? Yang Mulia, mereka bukan tentara dan pengkhianat. Mereka hanyalah tawanan biasa. 저들은 그저 포로이옵니다. Mereka hanyalah seorang petani yang ingin kembali ke Joseon. Dan mereka tidak berbahaya. Mereka orang-orang kita yang mulia. 저들은 그저 포로이옵니다. 백성이옵니다. Apa? Orang kita? Jadi kamu datang ke sini terburu-buru di pagi hari dalam keadaan sakit hanya demi rakyat. Dan raja tertawa guys.
몸도 성치 않은 동궁이 Pasti bukan itu. Pasti mereka adalah yang akan membantumu naik tahta. Pangeran terkejut ayahnya berbicara seperti itu. Ayahnya ketakutan sendiri digulingkan oleh anaknya, ya ampun. Lalu raja berbicara sendiri dan berteriak sendiri ketakutan pemberontak datang. 검과 철대를 들고 나를 노리느냐? Pangeran Mahkota sudah bingung dengan keadaan ayahnya yang sudah kehilangan cara berpikir yang benar. Pangeran hanya meneteskan air matanya. Lalu pangeran berlutut dan berkata, "Yang mulia, mereka hanyalah petani yang bekerja keras bekerja di Simyang. 저들은 피땀 흘려 심양 논밭을 일군 농꾼이었고 Mereka menyanyikan lagu Joseon di tanah Simyang. Mereka hanya tawanan yang merindukan Joseon, mempertaruhkan hidup mereka untuk melarikan diri. 조선을 그리워하던 포로들이었고 Mereka adalah orang-orang kita yang mulia. Bagaimana bisa yang mulia ragu ke putramu dan mereka kalau mereka berbahaya?" 저들이 어찌 혁심을 품었다 하시옵니까? Pangeran Mahkota menangis dengan perasaan sakit yang mendalam, guys. Lalu Pangeran Mahkota menghampiri Yang Mulia dan memegang tangannya. "Ayah, cobalah untuk melihat apa yang aku lihat." 소자가 본 것을 저라도 보소서. Mereka menginginkan aku menjadi orang yang baik dan bijaksana. Aku sendiri menyaksikan air mata mereka yang jatuh karena merindukan Joseon. 백성들이 흘리는 눈물 맛을 보았나이다. Pemandangan itu lebih manis dari kenikmatan apapun Yang Mulia dan lebih indah dari sutra manapun di luar sana. Kasihan banget putra mahkota, guys. Sebenarnya putra mahkota bisa menjadi raja yang baik buat Joseon. 그 어떤 진미보다 달고 Namun Raja Joseon melepaskan tangannya dan berkata, "Aku akan menangani masalah ini sendiri. Jadi kamu tidak usah ikut campur." 내 마음이 모질지 못해. Tidak ada rasa empati dan simpati kepada putranya sendiri. Raja Joseonnya sudah tidak berpikir dengan jernih, guys. Akhirnya Pangeran Mahkota keluar dari ruangan dan terjatuh sambil menangis. Dan Kasim pun ikut menangis juga. Selir raja mendengar hal itu dan merencanakan sesuatu. Dia memerintahkan pelayannya untuk mencari Gilce. 그 장도 만들던 계집에게 시킨 일은 아직이냐? Tapi wanita itu selalu menolak keinginan Yang Mulia. Bagaimana bisa kalau dia menolak lagi? Cepat cari dia, aku tidak mau tahu, dia harus mau. 다른 계집은 안 돼. 꼭 그 아이여야 해. 알았어? Adegan berpindah ke ketua Yangchul, berkata ke para sarjana, "Aku orang berdosa karena tidak bisa membela negara kita dari penyusup asing. 나는 오랑캐로부터 이 백성을 지키지 못한 죄인으로 Aku tidak mau keluar karena malu pada dunia. Namun sekarang aku datang tidak hanya duduk dan melontarkan kritikan pedas. 이 부끄러운 낯을 세상에 드러내려 하지 않았다. Aku datang dan maju untuk membela negara kita dari ketidakadilan. Jadi siapa yang mau bergabung denganku untuk membela kebenaran ini? 나와 함께 해주시겠는가? Lalu Yunjun sebagai penasihat raja menjawab, "Baik, aku akan ikut bergabung dengan ketua." 예, 스님, 따르겠습니다. Dan yang lainnya juga berkata yang sama dan berlutut memberi hormat kepada guru. "Kami akan ikut bergabung ketua." Lalu mereka membuat petisi bersama. Setelah petisi dibuat, raja justru melempar petisi itu. 저들이 원하는 것이 무엇이냐? Kembali ke Jang Yun, Kasim masih di situ. Lalu ada orang suruhannya yang menolong Ryaem, yaitu temannya Sungnimnya. Jang Yun melihatnya dan dia pun melihat Jang Yun. Kasim memerintahkan untuk melukai kepalanya Jang Yun dan melenyapkan dia. 이자는 머리를 부수어 죽여라. Temannya Sungnim menjawab, "Baik, Tuan." Pada saat Kasim membahas yang lain, untungnya mereka tidak melihat Jang Yun yang akan dilenyapkan.
Sedangkan temannya Sungnim berpura-pura hanya memukul kepala Jang Yun yang keras. Padahal dia memukul lantai. Lalu Jang Yun mengambil cincinnya pelan-pelan. Nah guys, sekian episode 18. Saksikan episode selanjutnya di Blossom Official. Terima kasih.